Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam School of Success. Kita sudah masuk pada pelajaran yang kelima, bab yang kelima yaitu mengenai persepuluhan. Membahas tentang persepuluhan ini seringkali terjadi pro dan kontra satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang tidak setuju mengenai persepuluhan, dianggap sebagai hal yang memperkaya gereja tertentu, bahkan memperkaya hamba Tuhan tertentu, gembala jemaat tertentu, saudara. Nah, yang pro adalah mereka yang tahu kebenaran dan mereka mau melakukan kebenaran firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Nah, ini yang akan kita buka hari ini, kelas hari ini, saudara. Tidak sedikit gereja dan orang yang percaya yang kurang mengerti, bahkan salah mengerti mengenai persepuluhan. Munculnya pandangan yang menganggap persepuluhan itu, tadi saya katakan, hanya untuk memperkaya hamba Tuhan tertentu, gereja tertentu. Saudara, ini adalah hal sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau melakukan persepuluhan, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persepuluhan. Apakah itu tentang persepuluhan? Memang sekali lagi terjadi pro dan kontra mengenai persepuluhan di kalangan gereja. Ada yang menolak keras tentang persepuluhan, ada juga yang mengajarkan bahwa kalau jemaat mau melakukan persepuluhan boleh. Kalaupun tidak, juga tidak apa-apa, saudara. Ada gereja yang seperti itu. Tapi ada juga yang mengajarkan bahwa persepuluhan itu harus dilakukan, diterapkan dalam gereja tertentu sebagai suatu dasar bahwa kehidupan jemaat akan diberkati. Saudara, nah, kita tidak akan menghakimi siapapun, kita tidak akan berdebat tentang hal ini, saudara, tetapi kita akan belajar secara perlahan dalam firman Tuhan dan dalam kebenaran Bible, saudara. Nah, pemahaman tentang persepuluhan itu merupakan suatu perintah Tuhan yang diberikan kepada umat Israel saat itu. Dan untuk membawa 10% atau 1/10 dari hasil yang mereka dapatkan. Di manakah ayatnya? Di Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Kunya di sini adalah huruf kapital, Bapak Ibu. Kemudian kalimat selanjutnya, dan sekarang ujilah aku, kata Tuhan. Dengan cara ini, Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Ada orang yang kurang setuju mengenai ayat ini dan mereka berkata, itu kan perjanjian lama. Itu kan ditujukan kepada orang Israel. Saudara, dari ayat firman ini kita akan dapat melihat mengenai persepuluhan. Bukanlah sebuah aturan atau ketentuan yang dibuat oleh lembaga gereja A, B, ataupun C, saudara. Nah, yang sifatnya membebani jemaat. Bukan, saudara. Tetapi persepuluhan itu adalah inisiatif dari Bapa Yahweh, dan itu diberikan kepada umatnya, gerejanya, saudara. Agar melalui persepuluhan itu bisa menikmati berkat, bisa menikmati kasih karunia Bapa Yahweh, khususnya di dalam hal keuangan. Nah, persepuluhan bukanlah Taurat. Sekali lagi, persepuluhan bukanlah Taurat, saudara. Nah, kalau kita melihat ada segelintir atau sekelompok orang yang berkata bahwa persepuluhan itu bagian dari hukum Taurat, saudara, yang sudah tidak relevan lagi di dalam kekristenan saat ini, zaman ini. Pemahaman tersebut tentunya keliru, saudara. Nah, karena itu persepuluhan bukanlah Taurat seperti yang telah banyak diajarkan oleh beberapa orang yang sebenarnya anti dengan
persepuluhan. Persepuluhan sudah dilakukan oleh Abraham. Saudara kalau belajar tentang Abraham, di mana itu adalah zaman sebelum Taurat, zaman anugerah. Dari zaman Adam, kemudian Nuh, Abraham, dan sampai sebelum Musa, itu adalah zaman anugerah. Saudara, kapan Taurat itu muncul? Ketika Musa menerima di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Abraham, kita akan membahas tentang Abraham, saudara. Abraham pun melakukan persepuluhan. Persepuluhan kemudian dianggap sebagai Taurat, itu adalah hal yang keliru, saudara. Ayo kita lihat di Kejadian 14 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu, dan dia memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya. Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya, kata firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini secara keseluruhan, secara konteks ayat ini, saudara, kita akan melihat pertemuan antara Abraham dengan seseorang yang bernama Melkisedek. Tafsiran Melkisedek ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Nah, ayat tersebut adalah berbicara tentang persepuluhan pertama kali disebutkan, saudara. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapakah yang mengajarkan Abraham tentang persepuluhan? Ayo, siapa? Nah, pada waktu itu belum ada Taurat, saudara, sekali lagi. Atau firman Tuhan yang tertulis, dibaca, dan dijadikan sebuah patokan dasar dalam kehidupan iman orang-orang percaya seperti zaman saat ini. Dan pada zaman sebelum Taurat dituliskan saat itu, saudara, pengajaran-pengajaran iman dilakukan secara lisan turun-temurun dari orang tua kepada anaknya. Kalau kita melihat jauh ke belakang, sebelum masa Abraham, ada masa Adam dan Hawa, yaitu ada Kain, ada Habel, saudara, pun memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh. Saudara, dan cerita selanjutnya, akhirnya Habel dibunuh oleh Kain saat itu, saudara. Nah, karena apa? Karena masalah persembahan. Firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati, ada kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan, saudara. Kain dan Habel, gara-gara persembahan, Kain merasa persembahannya tidak diterima oleh Bapa Yahweh dibanding adiknya Habel. Akhirnya Kain membunuh adiknya, yaitu Habel, saudara. Nah, hal serupa pun dilakukan oleh Yakub. Kalau kita melihat Yakub, di mana ia bernasar memberikan persepuluhan kepada Bapa Yahweh, saudara. Ayo kita lihat Kejadian 28 di ayat 20 sampai ayat 21. Kejadian 28 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Dan Yakub mengucapkan sumpah dengan mengatakan, jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kujalani ini, dan dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, dan aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Dan batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi bait Elohim, dan semua yang akan kau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhannya kepadamu, saudara. Nah, ini cerita tentang Yakub. Ayat tersebut kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa persepuluhan sudah ada jauh sebelum Taurat dituliskan. Hal ini sudah diajarkan secara lisan dari orang tua turun-temurun, saudara.
Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak mereka, dilakukan dari generasi kepada generasi. Setelah Bapa Yahweh berfirman kepada Musa untuk menuliskan seluruh firman-Nya dalam sebuah kitab, maka persepuluhan juga dituliskan dalam kitab tersebut dengan tujuan agar perintah ini menjadi sebuah pedoman bagi orang-orang percaya untuk memberikan persepuluhan. Saudara, melalui persepuluhan ini, Bapa Yahweh ingin memberkati setiap kita di dalam kasih karunia-Nya. Kita memberikan persepuluhan sebagai wujud kasih dan ketaatan kepada Bapa Yahweh yang telah memberkati kita, memberkati saya, memberkati setiap saudara. Nah, kita akan melihat konsep persepuluhan. Konsep persepuluhan, setiap gereja memandang persepuluhan dari kacamata yang berbeda-beda. Sehingga ada beberapa gereja yang berpendapat bahwa persepuluhan itu penting. Namun ada gereja yang mengajarkan, saudara, bahwa tidak perlu memberikan persepuluhan. Saudara, it's okay, itu masing-masing gereja. Dogma masing-masing, pemahaman masing-masing, saudara. Dalam kelas ini kita akan mempelajari mengenai konsep persepuluhan menurut kacamata firman Tuhan, Bible, saudara. Nah, hal tentang persepuluhan tertulis secara terperinci di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 18, saudara. Nah, nanti saudara bisa membacanya sendiri di Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Ya, yang pertama, ayo kita lihat di ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat 10 tadi sudah dibacakan, bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku, dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saudara, ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, di sini konsep persepuluhan yang pertama yang perlu saudara pahami adalah persepuluhan itu adalah kehendak dari Bapa Yahweh sendiri. Bukan aturan manusia, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, gereja merek A, gereja merek B, merek C. Bukan, saudara. Tetapi ini adalah kehendak Bapa Yahweh. Persepuluhan bukanlah sebuah perintah atau aturan gereja. Sekali lagi, bukan. Nah, ini merupakan kehendak Tuhan yang dituliskan melalui Musa. Dan setiap orang yang percaya, yang melakukan dapat menikmati berkat kasih karunia Bapa Yahweh yang berkelimpahan dalam kehidupannya. Ayo kita lihat di ayat yang ke-11, Maleakhi pasal 3 ayat yang 11. Dan aku, kata Tuhan, akan mengusir pelahap bagimu supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggurmu di ladang. Yahweh Sebaot berfirman. Nah, saudara, Bapa Yahweh mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang dimaksud apa? Kita hidup di dalam ketaatan kepada Dia, saudara. Agar hidup kita berada di dalam pemeliharaan, perlindungan, berkat Bapa Yahweh secara finansial. Kita dijauhkan pun dari segala binatang pelahap, belalang pelahap, saudara, dari segala bentuk kerugian, dari segala bentuk masalah, hambatan, saudara, khususnya dalam hal keuangan yang menggerogoti keuangan kita. Saudara, seringkali kita dapat berkat nih, lalu ada aja kebocoran-kebocoran yang terjadi. Misalkan biaya anak sakit, harus berobat ke dokter, atau lebih parahnya harus opname di rumah sakit, saudara. Padahal ini berkat yang Tuhan berikan buat kita, tapi sepertinya ada sesuatu yang bocor, saudara. Kita kurang bisa menikmati berkat itu. Nah, ini bukan sebuah hukuman. Saya nggak berbicara tentang Taurat, saudara, untuk menakut-nakuti setiap saudara, tetapi seringkali ada belalang-belalang pelahap yang menggerogoti secara keuangan dalam kehidupan keluarga kita, saudara. Nah, di ayat ke-12, Maleakhi 3 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, dan segala bangsa
akan menyebutmu berbahagia karena kamu menjadi negeri kesukaan. Yahweh Sebaot berfirman, dalam ketaatan kita akan melihat dan mengalami kebahagiaan berkat kebaikan Tuhan semakin ditambah-tambahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kehendak Bapa Yahweh agar kita hidup dalam berkat yang berkelimpahan. Berapa banyak kita mau hidup kita diberkati, berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya saya, saudara diberkati, supaya saudara menikmati anugerahnya, saudara. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh, membinasakan, tetapi Yesus datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperoleh hidup dalam kelimpahan. Jangan biarkan iblis mengambil, mencuri apa yang menjadi bagian kita, saudara, dengan cara pemahaman yang keliru dalam hal persepuluhan. Persepuluhan bukanlah hukum Taurat, sekali lagi. Tetapi persepuluhan adalah kehendak Bapa Yahweh sendiri, saudara. Nah, yang kedua, persepuluhan bukan supaya saya dan saudara diberkati. Bukan. Ya, ini pemahaman tentang Taurat tentunya. Usaha, upaya, kalau aku begini nanti aku diberkati. Kalau aku tidak melakukan, aku tidak diberkati. Bukan, saudara. Nah, tidak sedikit pengajaran yang mengajarkan bahwa kalau kita mau diberkati, maka kita harus rajin memberi persepuluhan. Sebaliknya, jika kita tidak memberi persepuluhan, saudara, kita akan mengalami kutuk. Kehidupan yang kurang baik, saudara. Nah, ini pemahaman yang salah, saudara, keliru. Nah, persepuluhan bukanlah umpan yang diberikan Bapa Yahweh agar kita bisa diberkati, atau Bapa Yahweh menjadi kagum kepada kita karena kita memberikan persepuluhan. Tidak. Bukan demikian, saudara. Tuhan tidak bisa disokok. Tuhan tidak bisa disuap, saudara. Ya, dengan persepuluhan. Tuhan kita maha kaya. Setuju katakan amin? Dia kaya, dia nggak perlu uang saya dan saudara. Dia hanya butuh bukti iman, ketaatan, saudara, di dalam persepuluhan. Nah, memang persepuluhan ketika kita memberikannya kepada gereja lokal. Untuk apa? Supaya gereja lokal itu punya biaya operasional untuk bisa membayar listrik, untuk bisa membayar air, untuk bisa membayar telepon, saudara. Dan biaya-biaya operasional yang lain, bensin untuk antar jemput jemaat dengan bus gereja, saudara. Nah, dari manakah itu? Ya dari persembahan jemaat, saudara. Nah, jadi persepuluhan bukanlah sebuah semacam investasi. Ya, oh nanti kalau aku memberikan sekian, aku mendapatkan pelipat gandaan, aku diberkati. Ya, aku mendapatkan lebih karena aku mengembalikan persepuluhan. Bukan itu, saudara. Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian, dan dia memberkatinya dan berkata, diberkatilah Abraham oleh El Elyon yang empunya langit dan bumi, dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu, dan dia memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya ini. Nah, saudara, persepuluhan bukan kita yang memberi, tetapi kita hanya mengembalikan. Nah, ini kalimat yang harus dipahami, bukan memberi, tetapi memang itu punyanya Tuhan yang dititipkan kepada kita, dan kita mengembalikan 1/10 dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Jadi kita sebenarnya nggak punya apa-apa, saudara. Yang empunya segala sesuatu adalah Bapa Yahweh, Yesus Kristus. Nah, karena itu, saudara, Tuhan hanya minta 1/10 bagian bukti iman kita, bukti dari ketaatan kita, saudara, setelah kita menerima anugerah, setelah kita diberkati oleh Tuhan. Nah, itu, saudara. Yang ketiga sekarang, konsep tentang persepuluhan, persepuluhan sebagai tanggung jawab orang percaya.
Bagi mereka yang anti atau tidak setuju tentang persepuluhan, akan berkata bahwa persepuluhan itu hanya ada dan dilakukan dalam perjanjian lama saja. Saudara, di perjanjian baru tidak ada pemahaman seperti ini, keliru. Nah, karena Yesus juga menyinggung tentang persepuluhan. Ayo kita lihat ayatnya. Kapan? Ayat di mana Yesus menyinggung tentang persepuluhan? Injil Matius 22 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, saya bacakan, namun karena mengetahui kefasikan mereka, Yesua berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku keping uang untuk pajak itu. Dan mereka menyerahkan kepadanya sekeping dinaran. Dan dia berkata kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah itu? Mereka berkata kepadanya, Kaisar. Jawab mereka, saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, oleh karena itu bayarkanlah kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar, dan kepada Elohim hal-hal yang menjadi milik Elohim, saudara. Nah, dalam konteks ayat ini kita melihat bagaimana Yesus mengetahui hati para ahli Taurat saat itu, saudara. Orang-orang Farisi saat itu. Mereka ingin menjebak Yesus. Mereka sudah tahu, tetapi bertanya. Tujuannya apa? Menjebak. Ada orang yang bertanya karena memang dia sudah tahu dan pengen menjebak, saudara. Ada orang bertanya karena memang tidak tahu apa-apa. Nah, hati-hati, saudara. Dan kita akan belajar dari Yesus. Ketika dia ditanya, tidak selamanya pertanyaan itu diberikan jawaban. Tetapi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan pula seperti Yesus, saudara. Nah, saat itu, saudara, di ayat 21, Yesus berkata, bayarlah apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Kaisar. Artinya, Yesus mengajarkan kita sebagai orang percaya, kita harus membayar pajak. Nah, membayar pajak kepada pemerintah di mana kita berada. Ya, bayarlah pajak, saudara. Kalau saudara punya usaha, bayar pajak usaha. Punya kendaraan, bayar pajak kendaraan. Punya rumah PBB, saudara, bayarlah, saudara. Nah, namun saat kebersamaan, hal yang menarik yang Yesus ajarkan adalah membayar atau memberikan, mengembalikan apa yang menjadi milik Elohim, saudara. Nah, memang tidak secara tersurat dikatakan oleh ayat ini, memang maknanya tersirat, saudara. Nah, apa yang dimaksud Yesus dalam hal ini? Jika kita menarik benang merahnya, maka Yesus mengajarkan kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa setiap orang percaya, kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengembalikan persepuluhan yang menjadi hak atau milik Elohim. Nah, seperti yang dituliskan Imamat 27 ayat yang ke-30 sekarang. Dikatakan apa? Dan setiap persepuluhan tanah, dari benih tanah, dari buah pohon, itu milik Yahweh. Itu kudus bagi Yahweh. Saudara, di sini ada kata dipisahkan, dikhususkan. Sekali lagi, dipisahkan, dikhususkan bagi Yahweh. Nah, di dalam Matius 23 ayat 23, Yesus pun mengajarkan mengenai persepuluhan seperti demikian. Celakalah bagimu, hai orang Farisi, ahli kitab, hai orang munafik, karena kamu memberikan persepuluhan selasi dan adas manis dan jintan. Kamu mengabaikan lebih berat dari Taurat, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnya lah melakukan ini, tetapi tidak mengabaikan yang lain, saudara. Kalau melakukan yang satu, jangan mengabaikan yang lain. Kalau melakukan persepuluhan, jangan mengabaikan ketaatan, jangan mengabaikan kasih, jangan mengabaikan keadilan, jangan mengabaikan kemurahan, jangan mengabaikan iman, saudara. Tetapi kata Yesus harus seimbang. Kalau yang satu dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Ada orang-orang yang secara
keliru menafsirkan ayat ini. Mereka menafsirkan bahwa ayat ini adalah Yesus sedang menghadik ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai persepuluhan. Sehingga mereka berpendapat bahwa Yesus tidak setuju tentang persepuluhan. Menurut mereka persepuluhan itu tidak relevan lagi, saudara. Nah, ayat ini, konteks ayat ini, sebenarnya Yesus tidak anti persepuluhan. Tapi Yesus menegur para ahli Taurat, orang Farisi, menganggap bahwa dirinya lebih suci, membanggakan diri mereka, saudara. Inilah yang ditegur oleh Yesus. Nah, Yesus menegur mereka karena telah mengabaikan keadilan, kemurahan, kasih, iman, saudara. Jadi Yesus bukan anti persepuluhan, tetapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya untuk memiliki sebuah tanggung jawab memberikan persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan, tetapi tidak hidup dalam keadilan dan kemurahan dan iman. Nah, ini salah, saudara. Yang benar adalah mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, keadilan, kasih, iman pun harus tetap dijalankan. Nah, dari penjelasan ini kita dapat melihat bahwa persepuluhan itu adalah kehendak Bapa Yahweh, dan untuk kita lakukan sebagai perwujudan kasih, ucapan syukur kita karena kita sudah diberkati. Sebagai orang yang sudah diberkati, tanggung jawab kita adalah mengembalikan 10% milik Bapa Yahweh. Nah, ini saudara. Nah, sekarang praktek memberi persepuluhan. Sebagian orang memandang persepuluhan dengan kacamata hukum Taurat. Seperti ini, saudara. Barang siapa melakukan akan mendapat berkat berkelimpahan dari Bapa Yahweh. Tetapi sebaliknya siapapun yang tidak melakukan tidak diberkati. Kutuk yang datang, saudara. Nah, persepuluhan bukanlah hukum Taurat, tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi sikap hati yang bagaimana, cara yang bagaimana ketika kita mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Prakteknya itu loh bagaimana, saudara. Nah, yang pertama, kita mengembalikan persepuluhan dengan sikap hati yang taat. Kita harus taat, saudara. Seorang yang hatinya taat, maka akan terlihat juga dengan perbuatannya atau tindakannya yang taat, saudara. Ketaatan dalam mengembalikan milik atau kepunyaan Tuhan artinya menyadari bahwa persepuluhan itu bukan milik kita, tetapi itu semua miliknya Tuhan. Bukan memberikan persepuluhan, tetapi mengembalikan milik Bapa Yahweh. Nah, yang kedua, hati yang bersyukur. Sikap yang kedua adalah dengan hati yang bersyukur. Saat kita mengembalikan persepuluhan, maka kita melakukan dengan hati, dengan ucapan syukur. Kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur, karena kita sudah terima anugerah, kita diberi nafas kehidupan, kita diberi kekuatan, kesehatan. Saudara, kita mengembalikan 10% sebagai rasa syukur kita. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah menolong, memberkati, menyertai kita semua, saudara. Nah, ini yang benar. Yang ketiga adalah ketika mengembalikan milik Tuhan harus dengan hati yang mengasihi. Mengasihi. Saat kita mengasihi seorang, maka kita akan memberikan apa yang menjadi haknya. Demikianlah saat saya dan saudara mengasihi Yesus, kita akan mengembalikan, kita akan memberikan apa yang menjadi haknya Yesus, saudara. Nah, wujud dari kasih kepada Elohim dinyatakan dengan memberi. Sebab dia pun telah memberikan teladan kasih kepada saya dan saudara. Karena itu kita adalah pelaku-pelaku firman, kita pun hidup di dalam kasih Yesus. Nah, tindakan persepuluhan sebagai pernyataan kasih saya dan saudara kepada Yesus Kristus. Yang keempat, sikap yang bagaimana ketika kita mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, yaitu dengan hati yang kaya. Ketaatan dalam mengembalikan persepuluhan ini mengajarkan kita untuk tidak cinta uang. Firman Tuhan berkata cinta uang adalah akar dari segala macam kejahatan, saudara.
Ya, dengan kita mengembalikan persepuluhan, ini menuntun, mengajar, membimbing kita untuk kita tidak terjebak untuk menjadi pribadi yang cinta akan uang. Tetapi kita percaya bahwa Bapa kita yang kaya, Tuhan Yesus kita yang kaya, sanggup memperkaya kita. Dia memberikan berkat anugerahnya kepada kita untuk kita kelola, dan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya kita kaya, saudara. Orang yang mengembalikan milik Tuhan, bukti bahwa orang itu kaya. Kekayaan bukan dinilai dari banyaknya barang mewah yang mereka miliki, harta kekayaan yang nilainya puluhan juta, triliunan, saudara. Bukan hanya itu, saudara, tetapi hatinya nih loh, saudara. Sekalipun dia jumlah tabungannya, depositonya mungkin sedikit, tetapi karena hatinya memberi, suka memberi, saudara, sebenarnya orang itu kaya. Dibandingkan orang yang benar-benar kaya, konon katanya, karena melihat kenyataannya semua serba mewah, branded barang-barangnya, saudara, tetapi tidak punya hati memberi. Sebenarnya orang itu tidak kaya di dalam Tuhan, saudara. Iya, bersyukur kalau saudara hari ini belum punya banyak, tetapi saudara punya hati yang memberi, ya, khususnya memberi kepada Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang kelima, sikap yang bagaimana? Sikap hati yang dipenuhi dengan anugerah. Nah, di dalam Yesus Kristus kita telah menerima anugerah dari Yesus. Ya, Bapa Yahweh memberikan kepada saya, kepada saudara kebaikan demi kebaikan. Kita menjadi langganan mujizat. Kita menjadi orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Dia, saudara. Kita bersyukur, saudara. Nah, sebagai orang yang sudah terima anugerah, kita mengembalikan milik Tuhan sebagai bentuk kita tahu berterima kasih, saudara. Memperlihatkan bahwa kita ini bersyukur atas anugerah itu. Nah, karena itu ketika kita mengembalikan milik Tuhan, hati kita harus menyadari tentang anugerah. Sadari bahwa hidup saya, hidup saudara penuh dengan anugerah. Amin. Saudara, kalau Tuhan yang memerintahkan sesuatu bagi saya, bagi saudara, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Pasti ada rencana Tuhan yang menuntun hidup saudara semua diberkati oleh Tuhan. Masalah nanti ketika kita mengembalikan milik Tuhan, kita memberikan persepuluhan kepada gereja lokal kita, lalu kemudian disalahgunakan, itu urusannya Dia dengan Tuhan lagi, saudara. Bagian kita adalah melakukan ketaatan. Itu yang Tuhan mau. Nah, lalu ada pertanyaan yang seringkali muncul mengenai persepuluhan sebelum saya akhiri, saudara. Pastor, kalau saya mengembalikan persepuluhan dari apa yang saya terima, saya dapat, bagaimana caranya? Teknisnya maksudnya, saudara. Nah, kalau saudara sebagai karyawan sangat mudah. Tentunya sebagai karyawan punya pendapatan bulanan. Andai kata tiap bulan saudara terima 5 juta. 1/10 dari 5 juta berapa, saudara? 500.000. Nah, saudara, itulah yang saudara kembalikan. Bagaimana, Pastor, kalau saya ini pedagang? Saya kan punya modal awal. Nah, modal awal ini sudah saya berikan persepuluhan. Lalu diputar dari modal itu. Anggap aja modal awal saya adalah 10 juta. 1 jutanya saya sudah kembalikan 1/10-nya kepada Tuhan Yesus melalui gereja lokal. Lalu yang ada pada saya 9 juta. Saya putar 9 juta, saya memperoleh keuntungan lagi. Akhirnya keuntungan saya bisa 30 juta. Saudara, 30 juta itu ternyata bukan hanya keuntungan bersih saja, saudara. Ternyata di dalamnya ada modal. Apakah 30 juta itu saya memberikan persepuluhan lagi? Nah, sebenarnya kalau dengan Tuhan ya nggak perlu kita hitung-hitungan, saudara. Tetapi kalau saudara ingin tahu
Nah, artinya gini, misalkan dari 30 juta itu ada modal saudara 9 juta, potong aja 9 jutanya saudara. Berarti berapa saudara? 21 juta. Nah, keuntungan bersihnya 21 juta. Itulah yang saudara berikan persepuluhnya lagi saudara. Kemudian diputar-putar lagi, dapatkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan-keuntungan saja yang saudara berikan persepuluhnya untuk mengembalikan milik Tuhan. Nah, itu saudara. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan saya mengembalikan persepuluhan, lalu persepuluhan itu saya tidak taruh di gereja saya beribadah, di gereja lain, gereja kecil, gereja yang sedang membangun. Gimana, Pastor? Boleh nggak? Jawaban saya seperti ini saja, saudara. Nah, saudara yang bisa menjawabnya dengan analoginya semacam ini, saudara. Seandainya saudara datang makan di sebuah restoran A, lalu masa saudara mau bayar makanan tersebut di restoran B, padahal saudara makannya di restoran A. Nah, saudara bisa mengartikan ilustrasi ini, saudara. Analogi ini. Ya, artinya kalau saudara makan di restoran A, bayarnya ya di restoran A. Kalau saudara bertumbuh, dapatkan makanan rohani di gereja A, ya saudara mengembalikan persepuluhannya ya di gereja A saja, saudara. Nah, itu dari saya. Selanjutnya, bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi di 081 944 250 555. Sekali lagi 081 944 250 555. Biarlah lewat pelajaran hari ini yang sederhana kembali menuntun kita untuk bisa memahami firman Tuhan mengenai persepuluhan. Memang ada pro dan kontra. Dalam hal ini kita tidak perlu berdebat. Kalau saudara tidak setuju tentang apa yang disampaikan, cukup sekedar diterima saja dan lakukan apa yang menjadi pandangan saudara. Tetapi saya menyampaikan ini berdasarkan kacamata firman Tuhan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi atau gereja lokal di mana saya beribadah. Demikian apa yang saya sampaikan, biarlah menuntun kehidupan saya dan saudara untuk diberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.